Kejadiannya berlangsung sekitar tahun 2018, setelah usaha saya hancur. Pada masa itu, saya sakit cukup lama dan sering keluar masuk rumah sakit. Penyakit itu muncul karena gaya hidup yang saya jalani dulu penuh dengan kesenangan semu, terutama minum minuman keras. Hampir setiap waktu saya habiskan untuk minum, entah pagi, siang, ataupun malam. Rasanya sudah menjadi kebiasaan dan bahkan hobi yang merusak diri sendiri. Sebelumnya, saya memiliki usaha di bidang elektronik. Bukan toko langsung, melainkan memasok barang-barang elektronik ke berbagai toko, bahkan sampai ke pulau-pulau. Namun setelah usaha itu jatuh dan perceraian terjadi, hidup saya berubah total. Saya hanya bisa bekerja serabutan dengan penghasilan kecil. Paling banyak 100 hingga 150 ribu rupiah per hari. Padahal dulu, dalam sehari saya bisa mendapatkan 3 juta rupiah. Perbedaan itu membuat hati saya tidak bisa menerima kenyataan. Saya mulai diliputi rasa putus asa, pikiran ingin cepat kaya kembali, dan sering melamun tanpa arah. Malam itu, ketika saya sedang tidur, tiba-tiba terjadi sesuatu yang aneh. Sekitar pukul 12 malam, dari langit datang sebuah kereta kencana yang disertai 4 pengawal, 2 di depan dan 2 di belakang. Saya masih dalam keadaan tidur, tetapi seolah bisa melihat dengan jelas peristiwa tersebut. Kereta itu berhenti di hadapan saya, dan saya merasakan tubuh saya diguncang seperti dibangunkan. Saya melihat diri saya sendiri sedang tidur meringkuk di tempat tidur, hingga membuat saya bingung mana yang nyata dan mana yang hanya bayangan. Kereta kencana itu kemudian membawa saya pergi. Arah perjalanan dimulai dari rumah orang tua saya menuju timur, lalu berbelok ke selatan. Dari atas terlihat jelas rumah orang tua saya dan rumah para tetangga di sekitarnya. Tidak lama kemudian, perjalanan itu berlanjut ke arah laut. Di tengah lautan tampak sebuah pusaran besar, dan kereta itu perlahan turun ke dalamnya. Di dalam pusaran itu berdiri sebuah tembok tinggi berwarna kuning, dengan ketinggian kurang lebih 6 meter. Pemandangan tersebut terasa begitu nyata dan menakutkan. Hati saya diliputi rasa penasaran sekaligus gentar, karena saya tahu peristiwa itu bukanlah hal biasa. Saya hanya bisa terdiam, pasrah, dan bertanya-tanya dalam hati tentang makna dari semua kejadian yang saya alami malam itu. Dalam hati saya sempat berkata bahwa emas yang bertebaran di sekeliling itu sungguh menggoda. Rasanya jika bisa mengambil segenggam saja sudah sangat lumayan, apalagi bila dipatahkan, pasti nilainya akan begitu besar. Pikiran itu hanya tersimpan dalam hati, karena suasana di tempat itu begitu megah dan penuh wibawa. Para pengawalnya tampak cantik-cantik, dengan kulit kuning langsat yang mulus. Wujud mereka menyerupai gadis berusia sekitar 20-an, dengan tubuh semampai dan pesona yang tak bisa dibandingkan dengan manusia biasa. Mereka mengenakan kemben sederhana, kain batik yang diikat anggun di pinggang, serta gelang dan anting yang membuat penampilan mereka semakin memesona. Saya sampai berpikir dalam hati, betapa menyenangkannya jika bisa tinggal di sana selamanya. Setelah itu saya dibawa masuk ke dalam sebuah bangunan megah. Dindingnya tersusun dari batu-batu berkilau, dengan bagian tertentu yang dibuat seperti akuarium raksasa. Dari dalam ruangan itu terlihat lautan luas yang beriak tenang, seakan tembus pandang ke dunia bawah air. Pemandangan tersebut terasa begitu indah, seolah saya benar-benar berada di istana dasar laut. Keramik hijau yang menyerupai jamrud menghiasi lantainya, memancarkan cahaya berkilau. Kursi singgasananya bertabur berlian yang bercahaya ketika terkena pantulan lampu, dipenuhi pula dengan emas dan perhiasan lain yang menambah kesan mewah. Istana itu sungguh luar biasa, jauh lebih indah daripada tempat manapun yang pernah saya lihat. Di singgasana itu duduk sang ratu, seorang perempuan dengan kecantikan tiada tara. Wajahnya begitu sempurna, bahkan artis-artis ternama di televisi seolah tak ada apa-apanya jika dibandingkan dengannya. Kecantikannya luar biasa, ditambah tahi lalat kecil di dagu sebelah kanan dan satu lagi di bawah bibir, menjadikannya semakin memikat. Ketika saya datang, ia mempersilakan saya duduk. Senyumannya lembut, namun matanya menyimpan wibawa yang dalam. Dalam hati, saya merasa terhipnotis oleh pesona yang begitu kuat. Ia mengetahui asal-usul saya, bahkan paham bahwa saya tengah berada dalam kesusahan. Lalu dengan anggun, ia menawarkan sesuatu yang tidak pernah saya bayangkan, sebuah ajakan untuk menikah dengannya. Siapa yang bisa menolak perempuan secantik itu? Namun yang membuat saya terkejut, ia justru menawarkan mas kawin kepada saya. Pertanyaannya sederhana tetapi menggetarkan. Apakah saya menginginkan kekayaan, jabatan, atau ilmu kesaktian? Saya tahu, setiap perjanjian dengan bangsa jin selalu ada imbal balik yang berbahaya. Namun saat itu,
Saya menolak semua tawaran tersebut. Saya tidak menginginkan kekayaan, tidak pula jabatan atau ilmu kesaktian. Yang saya inginkan hanyalah dirinya, semata-mata karena kecantikannya yang begitu mempesona. Setelah percakapan itu, saya diajak menjalani sebuah prosesi. Para dayang membimbing saya keluar dari istana, menuju sebuah gua yang terhubung dengan laut. Gua itu terbentuk dari batu-batu besar yang basah, dengan air mengalir deras di dalamnya. Aneh sekali, sebab meski berada di dasar laut, air yang mengalir di dalam gua itu terasa tawar, bukan asin. Di tempat itu saya diminta untuk mandi, seolah sedang disucikan sebelum melangkah lebih jauh dalam ikatan yang tidak lagi sekadar pertemuan biasa. Udara di gua terasa lembab, sinar samar masuk dari celah batu, dan suara tetesan air membuat suasana terasa mistis. Jantung saya berdegup keras, perasaan antara takut, penasaran, dan kagum bercampur jadi satu, seakan saya sedang memasuki dunia lain yang tidak pernah saya bayangkan sebelumnya. Setelah selesai dimandikan, saya kemudian dipakaikan pakaian khusus. Bentuknya seperti celana pendek sebatas lutut, mirip pakaian anak-anak yang baru saja disunat. Lalu tubuh saya dililit kain, dihiasi dengan gelang-gelang di lengan, sehingga penampilan saya benar-benar berbeda dari biasanya. Setelah itu, tibalah saat yang disebut sebagai prosesi pernikahan. Aneh sekali, sebab tidak ada penghulu, tidak ada saksi seperti di dunia manusia. Pernikahan hanya dilakukan dengan cara sederhana, ketika ia menjabat tangan saya dan mengucapkan bahwa mulai detik itu saya resmi menjadi suaminya. Dan dia adalah istri saya. Dalam hati, saya merasa geli sekaligus bingung, tetapi pada saat yang sama saya juga berusaha menerima, karena saya sadar telah memiliki seorang istri yang luar biasa cantik, kecantikannya begitu sempurna hingga tak ada tandingannya. Usai pernikahan gaib itu, diadakan sebuah perayaan besar. Terdengar musik tarling, jaipongan, hingga campur sari yang meriah, seakan pesta itu berlangsung di alam manusia. Hidangan berlimpah tersaji di hadapan saya, namun anehnya saya tidak sanggup menyentuh daging atau nasi. Hanya buah-buahan seperti apel dan anggur yang bisa saya makan. Entah mengapa, hati saya selalu menolak makanan lain, karena saya takut ada konsekuensi berbahaya. Seperti cerita-cerita di televisi yang mengatakan bahwa orang yang memakan daging dari dunia gaib bisa menyebabkan anaknya di dunia nyata menjadi korban. Saat itu saya sudah memiliki 2 orang anak, seorang laki-laki dan seorang perempuan. Karena itu saya memilih aman. Hanya menyentuh buah-buahan segar yang disajikan. Selama pesta, saya diajak berkeliling, diperkenalkan, bahkan dihormati oleh banyak penghuni istana bawah laut tersebut. Saya masih terus bertanya-tanya dalam hati, apakah semua yang saya alami ini benar atau hanya mimpi panjang yang aneh? Hingga akhirnya saya diajak masuk ke sebuah kamar. Layaknya pengantin baru, saya bersama dengan sosok istri gaib itu. Tubuhnya terlihat begitu mulus, namun ketika saya sentuh, kulitnya terasa aneh, seperti memiliki sisik ular yang halus. Saya mencoba memastikan, dan benar saja, di balik kemulusan kulitnya tersembunyi sesuatu yang menyerupai sisik. Pada suatu momen, ketika kami berciuman, lidahnya tiba-tiba terbelah menjadi 2 seperti lidah ular. Seketika tubuh saya merinding, perasaan takut bercampur dengan keterpesonaan. Ia kembali berubah wujud dengan cepat, seolah tidak ingin saya melihat sisi aslinya. Namun di dalam hati saya sadar, inilah pertanda bahwa dirinya bukanlah manusia biasa, melainkan sesosok siluman ular yang menjelma begitu cantik untuk menutupi jati dirinya. Hari-hari berikutnya terasa begitu aneh. Pesta dan hiburan berlangsung selama 7 hari 7 malam tanpa henti. Ada musik, tarian, dan keriuhan, namun saya tidak pernah merasakan tidur sedikit pun. Waktu seakan berhenti, hanya ada terang yang konstan, tidak pernah berganti menjadi gelap. Suasana istana selalu diterangi cahaya, entah itu dari lampu gaib atau sinar lain yang tak bisa saya pahami. Air laut dan ikan-ikan yang berkeliling di luar dinding kaca raksasa menambah kesan bahwa saya benar-benar terperangkap di dunia lain. Yang membuat saya semakin heran, setiap kali terdengar azan, musik yang mengiringi pesta itu langsung berhenti. Suara-suara riuh mendadak senyap, seakan seluruh istana tunduk pada lantunan azan yang samar terdengar dari kejauhan. Saya hanya bisa terpaku, menyadari bahwa bahkan di alam gaib sekalipun, suara panggilan suci itu masih memiliki kekuatan untuk menghentikan segalanya. Ketika waktu zuhur tiba, terdengar lantunan azan yang menggema. Tiba-tiba semua aktivitas di tempat itu berhenti seketika. Suasana hening menyelimuti, seolah seluruh penghuni alam gaib itu menghormati panggilan suci. Dari azan yang berkumandang 5 kali sehari itulah aku mengetahui pergantian waktu. Meski anehnya aku sama sekali tidak merasakan kantuk.
Ada keinginan untuk ikut salat, tetapi mulutku seakan terkunci, tidak mampu mengucapkan satu kata pun. Mereka memang tidak ikut salat, namun anehnya tetap menghargai, karena setiap kali azan berkumandang semua diam, membeku seperti patung. Tubuh mereka seakan kaku, hanya terdiam dengan hikmat, seolah sedang mengikuti upacara penghormatan. Hanya sang Ratu Putri yang masih menjawab ketika ditanya, meski sekadar singkat, seperti menyebut waktu azan itu asar atau zuhur. Sementara yang lain tetap terdiam, larut dalam hening, dan setelah azan selesai mereka kembali beraktivitas seperti semula. Begitulah yang terjadi setiap kali azan terdengar, dan aku mengalaminya selama 7 hari berada di sana. Hingga akhirnya aku merasa harus pulang, karena takut orang tuaku mencariku. Ratu itu pun berkata, aku boleh pulang, tetapi meninggalkan pesan. Jika aku ingin menemuinya lagi, aku harus menyiapkan kamar khusus berwarna hijau, dihiasi kelambu dan bunga-bunga. Dia berjanji akan datang sebulan 2 kali, tepat pada hari Selasa Kliwon dan Jumat Kliwon. Namun ada syarat yang harus dijaga, yaitu kamar itu tidak boleh dimasuki siapapun, apalagi sampai ada yang berani mengintip, karena jika itu terjadi maka orang yang mengintip akan menjadi tumbal. Aku hanya mengangguk setuju, karena yang paling kuinginkan saat itu hanyalah pulang. Ia lalu memberiku sesuatu untuk digenggam, sejenis daun suruh yang entah bermakna apa. Setelah itu aku kembali naik kereta gaib yang membawaku keluar dari gerbang di bawah laut. Anehnya, meski kereta itu melaju di dalam air, tubuhku sama sekali tidak basah. Air seakan tidak menempel, bahkan aku bisa bernapas seperti biasa. Dari dalam perjalanan itu terlihat pemandangan luas, lampu-lampu nelayan di kejauhan, hutan-hutan, dan gemerlap kota. Semakin tinggi aku di bawah, semakin jelas terlihat bentangan Pulau Jawa dan Sumatera. Hingga akhirnya arah perjalanan mengarah ke Sumatera, mendekat ke kampung halamanku. Saat ketinggian berkurang, tampaklah rumah orang tuaku, rumah tetangga, dan lingkungan yang begitu familiar. Seolah menjadi tanda bahwa perjalanan panjang itu akhirnya membawaku pulang. Semua masuk ke dalam kereta itu, dan yang membuatku heran adalah meskipun keretanya sangat panjang, anehnya tidak pernah mentok ke tembok. Begitu aku turun, pandanganku tiba-tiba melihat sesuatu yang janggal. Aku melihat diriku sendiri sedang tertidur pulas. Saat itu aku sempat bertanya-tanya dalam hati, diriku yang asli sebenarnya yang mana? Karena ternyata tubuhku yang sedang tidur itu dijaga oleh 2 sosok yang entah siapa, seolah mereka yang menidurkan ragaku. Begitu ragaku menyatu kembali, aku langsung terbangun, terhentak dari pengalaman aneh tersebut. Setelah tersadar, aku mendapati diriku sudah kembali ke dunia nyata. Anehnya, meski di sana aku merasa 7 hari lamanya, rupanya di dunia manusia hanya berlalu 1 malam saja. Selama berada di alam gaib itu, aku hanya mengonsumsi buah, tanpa merasa lapar atau haus. Namun ketika terbangun, tubuhku masih dalam keadaan basah, masih tercium aroma kembang yang menyengat. Di tanganku tergenggam selembar kertas kuno, bukan kertas modern, melainkan kertas seperti dari zaman tahun 1945. Tulisannya pun aneh, miring seperti aksara lama, menyerupai tulisan era penjajahan Jepang. Meski menggunakan bahasa Indonesia, susunan hurufnya berbeda, mirip mantra-mantra kuno. Rasa penasaran membuatku nekat membaca isi kertas itu. Malam pertama ketika aku membacanya, tiba-tiba bermunculan ular-ular dari segala arah. Ada yang panjangnya 1,5 meter, ada yang 2 meter, bahkan ada yang kecil sekitar 80 cm. Warnanya beraneka ragam, ada yang belang seperti weling, ada pula yang menyerupai kobra. Padahal di sekitar tempat itu tidak ada habitat ular, karena hanya ada tembok-tembok kosong. Namun begitu mantraku baca, ular-ular itu seolah terpanggil begitu saja. Awalnya aku menganggapnya kebetulan. Namun keesokan siangnya, ketika aku kembali membaca mantra tersebut, ular-ular itu muncul lagi. Aku bahkan mendengar suara khas, prus-prus, seperti gerakan ular kobra. Tiba-tiba seekor kobra besar sudah berada di hadapanku, jaraknya hanya sekitar 2 meter. Ular itu bahkan sempat menyemburkan bisanya ke arahku, membuatku panik dan bingung. Karena takut, aku lalu mendatangi bapak angkat adikku yang memang paham tentang hal-hal gaib. Saat kuperlihatkan kertas itu, beliau berkata dengan tegas bahwa tulisan tersebut adalah ajaran iblis. Tidak boleh diamalkan, karena bisa menjerumuskan pada persekutuan dengan makhluk halus. Meski begitu, aku masih menyimpan kertas itu. Ada rasa penasaran yang belum hilang, walau di sisi lain aku tahu bahayanya. Bahkan ketika aku bepergian naik motor, mantra itu tetap terngiang-ngiang dalam ingatan,
seolah menarikku kembali pada dunia gelap yang hampir menjeratku. Naik motor Mang Ular itu melintang di jalan, bukan sekali dua kali, tetapi berkali-kali. Di depan ada satu, lalu berputar sedikit muncul lagi di hadapan, seakan-akan ular-ular itu sudah menunggu. Jumlahnya lebih dari 7 kali aku alami hal seperti itu, terutama saat membaca mantra yang ada di kertas itu. Begitu mantra itu kubaca, ular-ular langsung datang. Kadang hanya seekor weling, kadang kobra dengan kepalanya yang mengembang, dan kalau yang besar biasanya piton atau sanca yang melintang seperti batang pohon hidup di tengah jalan. Walaupun begitu, ular-ular itu tidak pernah menyerangku, seolah mereka jinak. Bahkan teman-temanku yang melihat kejadian itu hanya mengira bahwa itu ular biasa, padahal aku tahu benar ada sesuatu yang lebih dari sekadar kebetulan. Di tengah kejadian itu, mulai muncul bisikan gaib. Bisikan itu terdengar jelas di telingaku, mengatakan bahwa ular-ular itu adalah anak buahku yang akan melindungiku kemanapun aku pergi. Katanya aku tidak perlu khawatir, mereka akan selalu ada untukku. Namun di dalam hatiku, masih ada keraguan besar. Siapa sebenarnya yang berbicara? Suara itu terdengar meyakinkan, namun tetap saja asing dan menyeramkan. Sementara itu, motor tua peninggalan Babe yang kupakai sering sekali mogok. Setiap kali mogok, aku merasa frustasi, apalagi di jalanan jauh dari rumah. Saat itulah bisikan itu kembali terdengar, berkata agar aku tidak perlu pusing karena minggu depan aku akan memiliki motor baru. Aku sempat terdiam lama, bagaimana mungkin? Aku bahkan tidak memiliki uang sepeser pun untuk membeli motor baru. Ketika aku menceritakan hal itu kepada orang tua, mereka malah menertawakan. Katanya aku sudah berhalusinasi, berhayal terlalu jauh, bahkan dianggap sudah tidak waras. Tetapi jauh di dalam hatiku, rasa penasaran itu tetap menggelitik. Hari-hari berikutnya, aku masih saja menggunakan motor tua itu. Suatu kali, aku sedang memperbaiki busi motor yang mogok sambil menerima video call dari pacarku. Ia melihat wajahku yang letih, lalu melihat motor yang sudah hampir rongsok itu. Ia bertanya kenapa motornya sering mogok, dan aku hanya menjawab seadanya. Dalam hatiku sebenarnya aku sangat ingin memiliki motor baru, motor yang lebih bagus dan tidak menyusahkan. Tiba-tiba pacarku bicara dengan nada serius, menyuruhku pergi ke showroom motor esok harinya. Awalnya aku hanya menanggapinya sambil lalu. Namun keesokan harinya, aku benar-benar datang ke showroom. Aku masuk dengan perasaan canggung, bahkan petugas di sana tanpa heran melihatku, karena aku hanya terlihat seperti orang yang sekadar ingin melihat-lihat. Aku pun mengobrol sedikit dengan mereka, mengatakan bahwa aku memang tidak berniat membeli, hanya ingin melihat-lihat saja karena aku jelas tidak punya uang. Saat aku berada di showroom, pacarku kembali menelpon lewat video call. Ia menyuruhku menyalakan kamera belakang dan menunjukkan motor yang kuinginkan. Aku menuruti, masih dengan setengah hati, lalu menunjuk salah satu motor yang aku suka. Tanpa basa-basi, pacarku berkata dengan tenang bahwa motor itu akan ia belikan untukku. Saat itu tubuhku langsung merinding. Antara bahagia, tidak percaya, dan bingung, aku bertanya-tanya dalam hati, benarkah ini nyata, atau semua ini adalah bagian dari jalan yang sudah ditentukan oleh bisikan gaib dan ular-ular yang selalu mengikutiku? Paling bagus memang saat itu, karena setiap apa yang saya inginkan seperti selalu ditunjukkan jalannya. Waktu itu saya sedang melihat sebuah barang yang saya sukai. Harganya cukup tinggi, awalnya diminta 21 juta. Saya sempat berpikir apakah bisa dinego, tapi ternyata hanya bisa turun sedikit, menjadi sekitar 20,5 juta. Akhirnya saya setuju dan langsung mentransfer uangnya. Anehnya, setiap kali saya menginginkan sesuatu, meskipun hanya terlintas dalam hati tanpa terucap, selalu saja datang jalan atau suara yang seolah memberi jawaban. Bahkan sampai pada titik di mana saya mulai merasa benci kepada orang tertentu, hal itu pun seakan-akan langsung terwujud. Pernah suatu ketika, orang yang membawa kabur motor abang saya tiba-tiba tertangkap. Dia seorang yatim piatu, dan kabarnya setelah kejadian itu tangannya tidak lagi normal. Saya merasa kasihan, karena meski dalam hati ada kebencian, pada akhirnya saya tidak ingin dia benar-benar celaka. Tetapi entah bagaimana, semua yang terlintas dalam hati seringkali seakan terwujud begitu saja, tanpa saya melakukan apapun. Abang saya sempat menelpon, memberi kabar kalau orang yang membawa motor itu sudah ditangkap polisi. Katanya orang itu memang DPO, dan ketika ditangkap, dia sedang berada di jalan, bahkan sempat terlibat keributan dengan orang lain hingga tangannya cedera. Abang saya menuduh bahwa semua itu adalah kerjaan saya.
Padahal waktu itu saya sedang berada jauh di Cirebon. Namun orang-orang di sekitar sana memang sudah tahu, bahwa jika saya benci kepada seseorang, entah bagaimana, sering ada saja hal buruk yang menimpa orang itu. Ada juga cerita tentang saudara saya yang memiliki sebuah truk. Daerah tempatnya memang rawan begal, sehingga saya pernah diminta untuk ikut menjadi kenek demi keamanan perjalanan. Waktu itu anak saya sedang berada di rumah orang tua, jadi saya pun ikut menemani. Sehari semalam saya membantu perjalanan itu, tapi anehnya sepulangnya saya tidak mendapat apa-apa. Bahkan untuk makan atau rokok sekalipun saya harus membawa sendiri. Saya tidak mempermasalahkan hal itu, karena anggap saja hanya membantu saudara yang sedang ketakutan di jalan. Sesampainya di rumah, anak saya yang masih kecil menyambut kepulangan saya, menanyakan jajan, sedangkan saya sama sekali tidak punya uang. Orang tua saya pun merasa heran kenapa saya tidak diberi upah sepeser pun setelah ikut kerja sebagai kenek. Saya hanya menjawab dalam hati, tidak usah bingung, karena sebentar lagi truk itu pun pasti akan hilang diambil leasing. Dan benar saja, tidak sampai 2 minggu kemudian mobilnya benar-benar ditarik oleh leasing. Ternyata selama ini setoran angsuran mobil tersebut tidak pernah disampaikan, sehingga mobilnya akhirnya ditarik kembali. Sejak lama, setiap kali saya hendak melakukan sesuatu, seperti ada saja suara yang memberitahu lebih dulu. Ketika saya hendak berhadapan dengan seseorang, suara itu sering berbisik agar saya berhati-hati. Misalnya, ia memberitahu bahwa orang di depan saya adalah penipu. Jika saya ragu, suara itu membuktikannya sendiri. Ada orang yang mencoba meminjam uang dengan janji macam-macam. Dan suara itu berkata bahwa ia akan menipu. Untuk pembuktian, saya pernah sengaja memberikan uang dalam jumlah kecil, dan benar saja, orang itu kabur tanpa mengembalikannya. Suara itu bahkan pernah memberitahu kapan saya akan mati dan bagaimana caranya. Karena takut, saya sering menutup telinga agar tidak mendengarnya. Saya merasa lebih baik tidak tahu daripada mengetahui semuanya. Namun, setelah mendengar itu, saya menjadi orang yang tidak takut pada apapun. Saya merasa kalau memang belum waktunya mati, saya tidak akan mati. Hanya saja, hal itu juga membuat saya takut pada konsekuensi dari perbuatan buruk. Saya sadar, jika saya terus berada di jalan yang salah, kematian bisa datang lebih cepat. Suara itu memberi banyak informasi tentang hidup saya. Ia pernah menyebut kapan saya akan menikah, bahkan bulan dan tahunnya, juga siapa jodoh saya. Karena sudah tahu, saya sering menertawakan ramalan orang-orang lain. Anehnya, semua yang diberitahukan suara itu selalu terbukti benar. Tetapi ada ancaman di balik semua itu. Suara itu seperti menguji keberanian saya dan kemampuan saya mencari makan. Pernah ia berkata bahwa sekitar 7 bulan lagi saya akan menikah, dan tanda-tandanya muncul lewat mimpi. Dalam mimpi itu, wujudnya berbeda. Suatu kali, bentuknya separuh ular dan separuh manusia. Matanya bergaris tajam, lidahnya bercabang, dan ia tampak marah. Sejak itu, saya merasa sulit mendapatkan pekerjaan, seperti benar-benar tertutup jalannya. Saya kesana kemari mencari pekerjaan tetapi selalu mentok. Saya merasa makhluk separuh ular separuh manusia yang muncul dalam mimpi itulah yang mengikuti saya. Dalam mimpi itu juga ia mengatakan bahwa ia adalah istri saya. Sehingga saya makin bingung dan takut. Dalam mimpi itu, seolah ada perdebatan batin yang sulit dipahami. Tiba-tiba muncul sosok yang mengaku sebagai istri, namun terasa seperti menguji keyakinan. Ia memberikan sebuah batu sebagai bukti. Begitu terbangun, batu itu benar-benar ada di dekat tangan, nyata wujudnya, mirip seperti biji salak. Batu itu seakan menjadi kenang-kenangan dari mimpi yang aneh tersebut. Katanya, batu itu memiliki efek negatif, meski saat dibawa tidak terasa panas ataupun berat. Hanya dingin dan tenang, seolah tidak berbahaya. Namun, ada orang yang mengerti hal semacam itu dan berkata bahwa batunya sebaiknya jangan dibuang, cukup disimpan sebagai kenangan. Pengalaman itu membuat hati menjadi bimbang. Batu yang berasal dari mimpi benar-benar ada di dunia nyata, bahkan ada isinya yang misterius. Pernah pula diuji ketika berada di Panguragan. Saat itu ada seseorang yang mengerti ilmu gaib mencoba membuktikan kekuatan batu tersebut. Ia meminta agar batu itu dipegang, lalu masuk ke kamar. Dari belakang tiba-tiba ada yang menusuk menggunakan golok, tetapi tubuh ini tidak mempan. Pisau pun dicoba, bahkan silet tajam yang dibeli langsung dari warung di depan rumah. Silet itu benar-benar tajam, diuji lebih dulu pada kertas,
Namun ketika diarahkan ke tubuh, tetap saja tidak mempan. Peristiwa itu membuat bingung, apakah ini trik atau memang benar ada kekuatan yang melindungi. Namun, keyakinan tetap bahwa semua perlindungan hanya datang dari Allah. Meski begitu, kenyataan yang terlihat memang berbeda. 3 kali ujian dilakukan, dan tetap saja tubuh tidak tergores sedikit pun. Semua berlangsung begitu cepat dan mengejutkan, hingga tidak sempat menolak ketika ujian dilakukan. Setelah itu, 3 hari kemudian, dalam mimpi kembali didatangi oleh pasukan misterius. Dari satu sisi muncul rombongan perempuan, dari sisi lain rombongan laki-laki. Mereka mengepung, menggiring, lalu membawa ke sebuah hutan gundul. Di hutan itu, tubuh dibakar, dikelilingi api tanpa ada jalan keluar. Rasa terperangkap begitu kuat, seolah tidak ada lagi harapan untuk melarikan diri. Suasana semakin menegangkan, karena di dalam mimpi itu segalanya terasa nyata, pedih, dan menyesakan. Sekitar beberapa hektar luasnya, saya digiring masuk ke tempat itu. Dalam mimpi itu tubuh saya dibakar di sebuah muara yang tandus. Hanya ada sosok orang tua saya yang sudah almarhum, seolah menolong saya agar tidak mati di situ. Katanya, jika proses itu gagal maka saya akan jatuh sakit. Setelah itu, sosok yang sama datang lagi, mengancam, mengatakan bahwa saya hanya perlu menunggu hingga akhirnya kembali padanya. Ia berkata bahwa semua yang saya inginkan selalu diberinya, namun pada akhirnya saya harus tetap kembali. Calon istri saya saat itu dikenalkan oleh saudara yang bekerja di rumah makan pada tahun 2019. Ia kemudian berangkat ke luar negeri sebagai TKW. Namun, menjelang hari pernikahan saya, sosok gaib itu kembali mengancam. Ia berkata bahwa saya tidak akan mampu bertahan lama dan pasti memerlukannya. Meski begitu, saya tetap berusaha bertahan. 3 hari setelah menikah, tanpa hujan dan tanpa angin, di tempat kerja saya tiba-tiba dipecat tanpa alasan. Tidak ada klarifikasi atau masalah sebelumnya, hanya ucapan singkat bahwa saya besok tidak perlu bekerja lagi. Saat itu saya bekerja di pabrik beras, dan pemecatan itu terasa sangat aneh. Sejak saat itu hingga sekarang, saya menganggur. Saya sudah mencari pekerjaan kemana-mana. Bahkan mencoba menjadi buruh tani dan ikut menyangkul di sawah karena sangat ingin bekerja. Namun, apapun usaha dan pekerjaan yang saya coba tidak pernah berhasil. Malamnya, sosok itu selalu datang dalam mimpi sambil tertawa-tawa dengan ekspresi bengis dan penuh kepuasan. Ia selalu hadir dalam mimpi, meski dalam wujud asli saya belum pernah bertemu. Wajahnya selalu sama sejak pertama kali terlihat pada tahun 2018 hingga sekarang, padahal saya tidak pernah mengenal wajah itu di dunia nyata. Saya sudah merasa lelah. Penginnya bisa benar-benar berpisah dari sosok itu. Sosok yang mengaku sebagai istri gaib saya selalu menghantui. Saya sudah mencoba pergi ke orang pintar, meminta bantuan untuk memutuskan keterikatan ini. Tetapi hingga kini belum berhasil. Wajahnya yang asing tetap menghantui setiap tidur saya, seolah menegaskan bahwa ikatan ini belum berakhir. Saya sudah berusaha kemana-mana, mencari pertolongan dari banyak orang. Namun, kebanyakan hanyalah tukang obat yang pandai berbicara, tetapi hasilnya nol dan palsu belaka. Saya pun menyadari bahwa jika belum melihat atau merasakan sendiri, saya tidak pernah percaya dengan ucapan orang lain. Walaupun ada yang mengatakan bahwa saya sedang diganggu atau diomongi sesuatu, saya tetap tidak percaya sebelum mendengar atau melihatnya secara langsung. Hubungan ini sudah berlangsung lebih dari 4 tahun. Yang anehnya, setiap kali saya ingin bertemu pacar waktu itu, sosok gaib itu selalu mengizinkan, bahkan memberi fasilitas. Jika saya ingin membeli minuman atau mabuk, padahal saya tidak punya uang. Tiba-tiba muncul bisikan bahwa sebentar lagi ada teman yang datang membawa minuman. Dan benar saja, tak lama kemudian teman saya yang biasanya sangat pelit tiba-tiba muncul dengan membawa botol minuman. Aneh sekali, seolah semua keinginan batin saya langsung terkabul begitu saja tanpa saya ucapkan. Pernah suatu malam, saya hanya berpikir ingin minum, lalu terdengar bisikan bahwa sebentar lagi teman saya, si A, akan datang membawa beberapa botol. Tidak lama kemudian benar-benar terjadi. Bahkan saya sempat berkata pada teman-teman lain, meminta mereka menunggu sebentar karena si A akan segera datang. Dan tepat tengah malam, ia benar-benar muncul sambil membawa beberapa botol minuman. Semua itu membuat saya semakin bingung dengan apa yang sebenarnya terjadi. Namun, setelah saya menikah, keadaan berubah drastis. Usaha yang saya jalani selalu berakhir bangkrut. 3 kali mencoba, 3 kali pula gagal. Sementara itu, istri saya yang dulu bekerja sebagai TKW sempat berhenti,
lalu sekarang berencana untuk berangkat lagi. Uang habis begitu saja, dan sejak awal pernikahan sampai saat ini, saya belum pernah menafkahinya sepeser pun.